kita masuk kepada nota ini, kepada message pada hari ini. Nah, izinkan saya beritahu kepada kita hari ini adalah di dalam roh Anda, di dalam pribadi kita ada Roh Kudus. Katakan Roh Kudus yang ini ya. Katakan Roh Kudus. Jadi roh yang di dalam diri kita pada hari ini lebih besar daripada segala roh yang ada di bumi ini, di dunia ini. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin saudara. Saya percaya Anda mungkin ada yang belum mengerti pada hari ini. Tapi saya berdoa roh Allah memberikan pengertian kepada Anda saudara. Dan masuk kepada bulan September ini nanti dalam pemuridan semua pribadi kita. Dan masuk kepada chosen generation. Foundation pada bulan Oktober ini saudara. Kita yakini dan percaya engkau tidak sama lagi. Dan bila saya berdoa, bersyafaat dan mencari wajah Tuhan bagi Anda saudara. Dalam hati saya berkata, bagi mereka 12 hingga 18 bulan. Mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Amin semuanya. Di depan saya pada hari ini ada pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Amin semuanya. Ada pastor-pastor yang luar biasa. Ada penginjil-penginjil yang luar biasa. Ada generasi, ada orang muda yang menumpang tangan berdoa orang sakit sembuh. Yang mati dibangkitkan. Yang mengalami kemunduran rohani akan dibangkitkan semula. Amin semuanya saudara. Di depan saya pada hari ini ada orang yang mencetuskan revival di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung ini saudara. Anda bukannya orang yang biasa, Anda adalah supernatural di depan Tuhan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Jadi apabila Tuhan berkata kepada Yosua dan angkatannya sesuai dengan konteks pada hari ini. Hai Yosua, bangkitlah, kuatkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Karena engkau dipanggil untuk masuk ke tanah perjanjian. Ke satu destiny yang ada susu dan madunya. Yang ada berkatnya, yang ada perjanjiannya. Yang ada visinya, yang ada pengharapan yang pasti saudara. Dan Tuhan memberitahu kepada dia. Tetapi bila engkau masuk ke tanah perjanjian. Kata Tuhan kepada Yosua. Hapuskan 7 roh ini. Pada hari ini saudara. Bila berdoa bagi setiap pribadi Anda. Saya harus timbulkan musuh ini pada hari ini saudara. Karena sekurang-kurangnya ada satu daripada musuh ini. Yang menyebabkan hidupmu jatuh saudara. Nah, pada hari ini kita mau mematikan 7 roh ini. Amin semuanya. Jadi yang pertama adalah roh tentang ketakutan. Yang sesudah hurai minggu yang lalu. Yang kedua adalah roh girgasi, kesombongan. Tidak mau belajar. Orang suruh pergi gereja tidak mau. Pergi bekerja orang masuk pukul 8, kau masuk pukul 9. Orang keluar pukul 5, kau masuk pukul 4. Tapi minta gaji lebih. Ada roh kemalasan, melambat-lambatkan pekerjaan. Procrastination saudara. Pada hari ini. Mari kita batalkan semua roh ini saudara. Dan yang seterusnya ada 5 pada hari ini. Yang pertama roh Amori yang menceritakan tentang fitnah. Memperkatakan kematian. Memperkatakan putus asa. Memperkatakan tiap hari, saya tidak mampu, saya malas, saya tidak cantik, saya gemuk, saya kurus, saya tinggi, saya rendah, saya kecil, saya besar. Semua yang negatif. Nah yang seterusnya kita akan belajar roh Kanaan yaitu kutukan saudara. Berusaha bersungguh-sungguh kerja 28 jam, 30 jam. Tidak ada berkat yang turun. Ada overtime, masih lagi ketidakkesampaian. Makanan minum yang ada. Rumah tidak terbayar. Kereta tidak terbayar. Bil tidak terbayar saudara. Roh Feris yang ambil alih. Karena merasa kemiskinan. Karena rasa tidak diberkati. Maka mencuri, merompak. Mengambil dada. Membuat hal-hal yang tidak bagus. Main video game. Sepatutnya berdoa daripada pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi. Tapi main game. Kemudian yang seterusnya saudara. Roh Hewi yaitu penipuan, penyamaran. Terjadi di tengah-tengah anak muda pada hari ini. Dalam kita berdoa puasa NICF 40 hari ini. Dicatat saudara. Ini merupakan serangan-serangan yang terjadi bagi generasi yang berikutnya. Kemudian terakhir adalah roh Yebus yaitu penolakan. Generasi yang ditolak. Jadi itu sebabnya pada hari ini saudara, gereja ini setara terbuka sepenuh-penuhnya. Saya juga beri penghormatan kepada Aunty Jovi pada hari ini membawa teman-teman yang ada pada hari ini, anak-anak yang ada saudara. Mari kita beri tepukan bagi Tuhan. Karena kita memegang hari ini saudara. Mungkin bangsamu, keluargamu, ibu bapamu
Teman-temanmu pernah menolak engkau, saudara. Tapi gereja ini terbuka seluas-luasnya menerima engkau pada hari ini. Engkau pernah berada di dasar yang bawah, di lumpur yang bawah, di dosa yang paling berat. Kita akan membangkitkan engkau kembali, saudara. Menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Mari kita lihat satu persatu pada hari ini. Dan kita lihat bagaimana kita menyelesaikan masalah ini pada hari ini. Ini sudah sampaikan minggu yang lalu. Ya, nanti kamu baca nota ini semua ya. Roh kesombongan. Yang seterusnya. Oke, saya sudah jelaskan ini pada minggu yang lalu. Kesan-kesan roh keangkuhan. Kita melayani, kita bekerja, kita hidup dalam kepahitan, saudara. Jadi semua pahit. Makan gula pun pahit, saudara. Oke? Dan ini saya tidak huraikan minggu yang lalu, kamu akan baca. Dan yang seterusnya cara mengatasi roh girgasi. Yang ketiga, roh amauri, roh fitnah, saudara. Jadi ini merupakan orang itu hidup memperkatakan kematian. Selalu memfitnah, selalu gosip, saudara. Jadi saya mau tanya Anda pada hari ini orang-orang muda. Mana yang lebih sakit? Gosipkah fitnah, saudara? Dua-dua sakit kan? Memfitnah kamu, buat ini, buat itu. Gosip. Kemudian cut and paste itu WhatsApp bagi grup A, grup B, grup C. Kamu tahu sekarang iblis menggunakan semuanya ini. Motivasi kamu positif, tapi orang mengambilnya menjadi negatif, saudara. Nah, apa yang saya mau beritahu kepada kita pada hari ini? Nah, jika roh ini berkeliaran dalam generasi kita, dalam hidup kita, saudara, kita tidak boleh hidup dengan sempurna. Kita rasa give up. Bayangkan pada hari ini buat satu ilustrasi uji kaji, saudara. Satu pokok kecil. Dan diperkatakan dalam pokok yang hidup yang kecil ini, mati, 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 saudara. Lama beberapa hari dibuat uji kaji. Pokok ini mati, saudara. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata hari yang negatif, saudara, kapasiti kita ini akan mati. Nah, pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya untuk membatalkan semua roh-roh fitnah, perkataan-perkataan kotor, perkataan negatif. Jadi mulai pada hari ini kita mengubah perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang benar, yang memberkati, yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Jadi bagaimana kita buat, saudara? Kita harus bersekutu, katakan bersekutu. Kita harus ada connect group. Engkau tidak boleh seorang diri tinggal seorang diri, saudara. Engkau tidak boleh lonely. Lonely membawa kepada loneliness. Engkau merasa keseorangan, saudara. Ada boyfriend, ada girlfriend pun masih seorang diri. Jadi pada hari ini saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat pada hari ini, saudara. Tuhan mau kita menang atas roh ini. Amin semuanya. Bagaimana kita melakukannya? Kita akan lihat selepas ini, saudara. Yang kedua, roh Kanaan tentang arti dan cara kerja. Jadi dengan baik yang bekerja. Kerjamu adalah penyembahan di depan Tuhan. It is a worship, saudara. Bila engkau bekerja itu penyembahanmu di depan Tuhan. Tetapi roh Kanaan menulis, saudara, itu adalah kutukan. Nuh mengutuk Hem pada masa itu, saudara. Sem pada masa itu, saudara. Kenapa? Karena dia melihat ibu bapaknya telanjang, tapi dia mentertawakan bapaknya. Lalu Nuh mengutuk dia, saudara. Dan menulis di sana tanah Kanaan. Yang wujudnya harus diperangi pada masa itu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kalau kita hidup di dalam kutukan, di dalam hal yang negatif, di hal yang tidak benar, yang kotor, yang najis, berada di satu posisi di mana kita tidak mengerti kebenaran. Kita masuk dalam rumah Tuhan, kita datang ke gereja, tapi kita tidak mengerti semuanya ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pekerjaan kita dikutuki. Apa yang kita lakukan tidak benar. Gaji kita datang, begitu gaji datang, begitu juga gaji habis, saudara. Nah, pada hari ini Tuhan mau supaya semua pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Jadi Kanaan adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Roh ini dikutuk dan dijadikan hamba di bawah segala bangsa. Pada hari ini, saudara, roh ini harus melayani kita sebagai hamba Allah. Pada hari ini saya mau tanya Anda, saudara.
Uang penting ke uang, saudara. Kalau tidak ada uang, tidak ada gereja. Kalau tidak ada uang, kita tidak boleh melayani, Anda tidak boleh datang ke gereja pada hari ini. Amin semua saudara. Uang sangat penting. Tapi uang bukan terutama. Apa yang terjadi pada hari ini saudara? Kita mengejar uang. Jadi apa yang mau Anda lakukan pada hari ini? Uang yang mengejar Anda ataupun Anda yang mengejar uang saudara? Semua kita mau dikejar oleh uang. Amin saudara. Saya tidur uang datang. Saya tidur berkat datang. Nah, apa yang Tuhan mau beritahu kepada kita pada hari ini yang akan saya sampaikan pada minggu yang terakhir nanti saudara. Tentang perjanjian berkat daripada Allah. Tuhan mau Anda diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau Anda apa yang Anda usahakan itu diberkati, itu akan berhasil saudara. Tetapi kena kutukan dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan yang tidak benar, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Maka semuanya itu tidak berhasil. Jadi mulai daripada hari ini. Kita memberi perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita mengurus keuangan kita. Kita mengurus pekerjaan kita. Kita melakukan tugas kita sesuai yang diberikan oleh manajer kita, oleh bos kita kepada kita saudara. The moment kita melawan bos kita. The moment kita melawan peraturan syarikat kita saudara. Pada masa itulah hidupmu tidak diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, betapa jahat, betapa bengis pun bos itu, manajer itu. Anda harus tunduk kepada dia. Pengalaman saya bekerja saudara, puji Tuhan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah ditekan sampai ke dinding bekerja saudara. Tapi saya lakukan dengan setia. Pendek cerita, akhirnya sebelum saya membuat keputusan, melayani sepenuh masa saudara. Bos saya 10 tahun terakhir saya bekerja. Dia tidak pernah tanya apa yang saya buat saudara. Dia hanya tanya saya, John, mana hasilnya? Karena dia tahu bagaimana saya buat kerja. Kalau saya tidak siap kerja, saya boleh buat kerja 24 jam saudara. Saya pergi office, saya mandi, saya makan. Istri saya menjadi saksi saudara. Saya kerja pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi. Menyelesaikan kerja di syarikat saudara. Saya tahu saya harus menghormati bos. Kalau saya menghormati dia, apakah lagi kalau saya melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan, saudara. Maka pernah satu kali, saya bukan katakan saya kaya, saudara. Saya pernah diberkati oleh bos saya. Gaji 1 tahun, saudara. Bukan 1 bulan ya bonusnya, 1 tahun. Istri saya jadi saksi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkenan atas apapun yang kau lakukan di depan Tuhan. Bagaimana saya buat? Saya bangun awal pagi. Office buka pukul 8.30. Saya masuk pukul 7.30. Saya tumpang tangan di meja bos. Saya doakan syarikat. Saya doakan meja teman-teman saya. Saya deklarasikan Tuhan, Engkau ada di syarikat ini. Engkau ada di tempat ini. Amin semuanya saudara. Pada hari ini Tuhan mau mengubah kehidupan Anda yang bekerja pada hari ini. Engkau tidak sama lagi saudara. Tuhan mau hidupmu diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Mari kita bagi tepukan yang luar biasa bagi Tuhan. Roh Feris pencuri, kita bukannya dipanggil untuk mencuri. Amin semuanya saudara. Jadi mulai daripada hari ini, apa pekerjaan iblis? Dia mau mencuri, dia mau membinasakan, dia mau membunuh. Yang pertama kapasitimu bagi anak muda. Engkau ada talenta, engkau ada kapasiti. Tetapi hidupmu adalah bila dalam kegelapan saudara. Maka roh daripada si jahat ini mengambil kapasitimu saudara. Menurunkannya, mengambilkannya, apa bahasa yang paling tepat saudara? Membuang kapasitimu. Apalagi disebut tentang roh pencabulan dan kenajisan saudara. Roh kenajisan ini akan mengambil talentamu, mengambil kapasiti sehingga hidupmu lemas saudara. Banyak kita tidak mengerti hari ini. Dan momen engkau memberikan hidupmu kepada roh kenajisan saudara. Pada saat itulah kapasitimu dibuang, dijatuhkan. Ini yang terjadi bagi anak bongsu yang hilang saudara. Nah pada hari ini, kita mau membuang semua roh-roh yang mencuri kehidupan kita. Masamu yang dicuri. Pengalaman hidupmu yang sudah jauh daripada Tuhan. Amin semuanya saudara. Jadi mulai daripada hari ini, engkau memberikan hidupmu berharga kembali di depan Tuhan. Amin semuanya saudara.
Engkau mulai berkata memberikan dirimu kepada Tuhan, saudara. Kalau Anda tanya saya pada hari ini, engkau datang ke gereja dan saya adalah bapakmu, saudara. Saya gembira, tetapi saya masih susah hati. Saya akan sangat gembira kalau engkau berkata kepada saya, Bapak, saya sudah menghabiskan Alkitab. Saya berdoa 30 menit satu hari. Saya sungguh-sungguh mengasihi teman-teman saya. Saya bersama dengan teman-teman saya mencari wajah Tuhan. Saya belajar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai seorang bapak, saya akan tidur dengan lena. Saya akan bangun pukul 4 pagi. Saya akan berusaha keras mencari nafkah hidup dan memberikan kepada Anda walaupun Anda tidak memintanya. Amin, saudara. Kalau itu adalah hati seorang bapak manusiawi duniawi ini, apakah lagi bapak yang di surga? Kalau engkau dalam usia yang masih muda ini mencari wajah Tuhan, saudara. Seperti Daniel, Sadrak, Misak, dan Abednego. Pada umur 16 tahun mereka membuat satu ketetapan. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami akan takut kepada Tuhan. Pujilah kami. Biarlah kami tidak makan apapun yang najis daripada perbendaharaan raja. Biarlah kami berpuasa 10 hari. Tidak makan apa yang raja bagi kepada kami. Dan mereka lakukan, saudara. Dan Alkitab mencatat. Mereka bijaksana 10 kali ganda. Maksudnya di sini, saudara. Orang dapat I, kamu mendapat foflet semuanya E, saudara. Tamadun Islam pun dapat E, saudara. Amin semuanya. Bahasa Cina pun dapat E. Bahasa Tamil pun dapat E. Itu maksudnya kenapa, saudara? Mereka harus belajar bahasa Kasdim. Bahasa yang bukan daripada Hebrew. Ataupun bahasa yang bukan daripada Israel, saudara. Memberitahu kepada mereka bahwa mereka mengerti bangsa dan adat istiadat pada masa itu. Orang-orang di Babylon, saudara. Ini terjadi dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Misak, dan Abednego. Pada hari ini, saudara. Mari kita mengambil kembali talentamu. Ada di antara Anda pada hari ini profetik di depan Tuhan. Ada di antara Anda akan menjadi dokter, menjadi lawyer, menjadi menteri, menjadi YB, menjadi orang yang kenamaan satu hari nanti, saudara. Mulai daripada hari ini. Jangan biar seinci pun talentamu dicuri oleh kuasa-kuasa si jahat pada hari ini. Amin semuanya. Haleluya. Yang keenam, rohewi, penipuan, penyamaran, sama dengan sepupu dengan roh mencuri tadi, saudara. Jangan kita menyamar, kita masuk ke gereja pada hari ini. Guna salib besar-besar, buat tatu lagi banyak-banyak. Salib kiri, salib kanan, salib depan, salib belakang, saudara. Tapi malam menjadi burung hantu. Kita tidak boleh begini, saudara. Kita tidak boleh hidup, wah nampaknya haleluya di gereja. Tapi di luar gereja menjadi halelupa, saudara. Kita tidak boleh begini terus menerus. Kita tidak boleh menipu diri kita, saudara. Mari biar kita terbuka di depan Tuhan. Katakan terbuka, saudara. Mulai kita berkata kepada Tuhan, ini saya Tuhan, saya memerlukan Engkau. Saya memerlukan hidup saya di depan Engkau. Saya mulai membuka hidup saya supaya kembali diperkenankan, diperbaharui oleh Tuhan. Amin semuanya, saudara. Saya mau mendorong setiap pribadi kita pada hari ini. Yang ketujuh, yang terakhir. Royebus ataupun beban-beban yang berat. Itu arti dan cara kerjanya, saudara. Meminjak-minjak kita di bawah kakinya. Kita sepertinya dihimpit oleh satu ikatan, oleh satu beban. Saya tidak tahu beban kita pada hari ini. Kita mulai bekerja, kita mulai belajar. Nak bangun pagi untuk pergi kelas itu sangat berat. Ada di sini, saudara. Tolong jangan angkat tangan. Kelas mula pukul 8 sangat sukar untuk kita bangun. Apalagi yang bekerja. Jadi kalau ada roh seperti ini pada hari ini. Roh Yebus ataupun beban-beban berat ini, saudara. Tuhan mau menyingkirkannya daripada kehidupan kita. Amin semuanya, saudara. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Tidak memiliki tujuan. Engkau datang ke sini, engkau masih belajar. Tapi engkau berasa, saya datang ke sini seperti membuang masa. Saya pasti gagal. Pada hari ini, saudara, kita membuang semua kegagalan ini. Amin semuanya, saudara. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Menyerang emosi dengan perkara-perkara yang negatif. Pada hari ini, apapun yang negatif, mari kita buang semuanya. Amin, saudara. Saya sangat percaya dan yakini, saudara.
Generasi ini adalah generasi yang boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Generasi Yosua, generasi pilihan, chosen generation, saudara. Yang bergerak di dalam Roh Kudus daripada Allah. Kita mempercayai ada satu terobosan terjadi dalam bangsa ini, saudara. Kita mengamininya, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, saudara. Bahwa bangsa ini, angkatan generasi ini, saudara, akan menjadi orang yang maju dan bukan mundur. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Yang membuat orang mundur dan putus asa. Siapa yang putus asa pada hari ini, saudara? Engkau buang yang putus, engkau ambil yang asa. Mari pada hari ini, saudara. Kehilangan visi, berasa tertekan, tiada pengharapan, rasionalisasi yang salah, sikap negatif dan pesimis, kegagalan, sikap pencundang yang ingin berhenti dan menyerah kalah. Pada hari ini, saudara, jika ada roh yang mau menyerah kalah di tengah-tengah kita hari ini, mari kita buang semuanya dalam nama Yesus. Amin semuanya, saudara. Kau mulai bangkit pada hari ini. Kau mulai berkata kepada Tuhan, 7 musuh di tanah perjanjian ini dikalahkan di dalam nama Yesus. Amin semuanya, saudara. Bagaimana kita melakukannya pada hari ini? Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah keberanian. Katakan keberanian. Amin semuanya, saudara. Semua roh ketakutan, saya melepaskan hari ini. Setiap pribadi kita ada keberanian. Amin semuanya, anak-anak muda. Engkau mulai berani. Berani berdoa, berani membaca firman Tuhan. Berani membuat komitmen di depan Tuhan. Tidak habis Alkitab, tidak kawin. Amin semuanya, saudara. Berani berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali firman Tuhan, tetap firman Tuhan. Bukan lagi ajaran yang lain. Tetap lelaki pria sejati. Wanita tetap wanita yang bijak, saudara. Amin semuanya. Jangan lagi tungkar dan tinamu, saudara. Mari pada hari ini. Keberanian inilah yang hilang dari generasi kita. Takut pergi gereja, takut melayani. Takut mengurus keuangan, takut bekerja. Takut berdoa. Takut berpuasa. Ini yang hilang dalam generasi kita. Roh keberanian. Itulah perkataan pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai Timotius, engkau ada banyak karunia. Ada karunia nabi, ada karunia rasul, ada karunia pastor, karunia penginjil. Tapi Timotius, satu yang kau tidak ada, kata Paulus. Roh keberanian. Pada hari ini, saudara, maukah engkau berani kembali, saudara? Yang kedua, roh keberanian ini adalah satu karisma. Katakan karisma, saudara. Tapi untuk karisma ini bertahan, engkau harus rendah hati. Karena rendah hati itu karaktermu, saudara. Bagaimana membangun rendah hati, saudara? Tidak ada sekolah rendah hati. Tidak ada mata pelajaran kita pada hari ini adalah mata pelajaran rendah hati. Tidak ada, saudara. Tuhan menempatkan engkau di dalam satu situasi, satu keadaan, satu musim di mana Tuhan mau mencincang-cincang hatimu, saudara. Hai John, cincang-cincang hati ini sampai tidak kelihatan lagi. Setelah tidak kelihatan, baru Tuhan angkat, saudara. Iblis mengangkat bagaimana? Dia akan mengangkat Anda tinggi-tinggi, saudara. Setelah itu Anda jatuh, ditimpa tangga, ditimpa bunga-bunga, ditimpa pasu bunga, ditimpa tiang-tiang sekali, saudara. Tetapi bagaimana roh Allah bekerja? Dia memproses orang ini, saudara. Sampai hancur. Tidak ada lagi John. Tidak ada lagi Vicky. Tidak ada lagi Chelsea. Tidak ada lagi muka kita, saudara. Kemudian diangkat oleh Tuhan. Baru Tuhan berkata, saya menggunakan engkau. Amin, saudara. Nah, bukan itu saja lagi. Yang ketiga, saudara. Kita harus memiliki kasih. Tanpa kasih, saudara, semua yang kita lakukan tidak berhasil. Dan saya juga tidak boleh berkata pada hari ini kita belajar tentang kasih. Karena kasih adalah perbuatan. Jika engkau kata, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi tidak pernah memenangkan jiwa-jiwa.
Itu munafik kata firman Tuhan. Kalau engkau tahu kebenaran dan kebenaran itu engkau tidak lakukan, Yakobus berkata itu adalah dosa. Jadi bagaimana? Itu sebabnya saya sangat takut mengajar tentang kasih. Kalau saya tidak melakukan. Bukan senang, bukan mudah saudara. Amin semuanya pada hari ini. Yang keempat, bagaimana kita memenangi roh ini saudara. Yaitu janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Jadi setiap hari yang kita lakukan saudara, kita memperkatakan janji Tuhan. Hari ini saya diciptakan Tuhan indah. Saya adalah handsome, lelaki yang paling handsome di bumi ini. Tidak ada lagi John sebelum saya dan tidak ada lagi John selepas saya. Karena adalah saya John, satu-satunya John yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan John ini dipanggil oleh Tuhan menjadi penggerak kebangunan rohani pada musim dan zaman ini. Amin saudara. Itu bukannya kesombongan. Tapi engkau memperkatakan siapa dirimu di depan Tuhan. Amin saudara. Dan engkau melihat cermin. Kenapa semuka ini tidak bukan sarukan? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Lalu engkau meletakkan dindingmu. Semua artis-artis di dunia ini. Ada di sini. Termasuk dalam Alkitabmu lagi saudara. Dari mulai pada hari ini. Sembuhkan identitimu. Amin saudara. Hari ini saya adalah Joshua. Saya adalah Jeremy. Saya kenal nama mereka. Saya adalah Mordekai. Saya adalah Emmanuel. Saya adalah Ebi. Wah. Semua nama-nama UM. Baru sampai semalam. Kenapa saudara? Saya dipanggil oleh Tuhan. Karena mulai daripada hari ini tidak ada lagi orang sebelum saya dan selepas saya. Saya adalah history maker bagi zaman saya. Amin semuanya saudara. Mulai hari ini engkau mengatakan hal yang sama. Janji daripada Tuhan. Amin semuanya saudara. Kita bukannya mediocrity. Mediocrity maksudnya saudara. Dia rasa rendah diri. Rendah diri itu adalah dia macam rendah diri begini tapi akarnya adalah kesombongan saudara. Akarnya adalah keangkuhan. Rendah diri dengan rendah hati tidak sama saudara. Rendah hati ada orang begini. Ini sombong betul itu orang. Tidak saudara. Sebenarnya dia rendah hati. Karena dalam pikirannya dia mau mencari bagaimana saya mau tolong orang. Yang begini. Kenapa orang itu jahat dengan saya? Bagaimana saya harus balas dendam? Itu rendah diri saudara. Amin semuanya pada hari ini. Yang seterusnya, pujian dan mendengar. Orang, bagaimana kita mengalahkan 7 roh kenaan tadi saudara. Mulai hari ini, engkau memuji teman-temanmu. Engkau memberikan kata-kata dorongan, kata-kata empowerment. Amin semuanya saudara. Amin semuanya. Mulai bila teman-temanmu hadir pada zaman saya tidak perlu diajar oleh pastor saudara. Hari ini kita ada teman-teman baru daripada college, dari trainee daripada VTOC. Mari kita beri tepukan semuanya bagi Tuhan. Amin semuanya saudara. Itu zaman saya. Kami tidak perlu diajar lagi saudara. Datang orang baru di gereja. Oh kamu baru kepada hari ini. Mari kita makan sama-sama nanti. Itu zaman saya saudara. Saya tidak tahu. Sebanyak kali saya tanya dengan istri saya, kenapa begini? Apakah tata susila, sopan santun orang Sabah Sarawak itu sudah hilang? Jika itu hilang, ada satu perkara yang berat untuk kita lakukan pada waktu ini saudara. Jadi mulai pada hari ini saudara, mari kita mulai mendorong di antara satu dengan yang lain. Amin semuanya saudara. Mulai kita berkata, engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau diangkat oleh Tuhan. Engkau memiliki kekuatan daripada Tuhan. Hidupmu diguna pakai oleh Tuhan. Engkau pasti boleh. Engkau mampu melakukannya. Amin semuanya saudara. Haleluya. Yang seterusnya memelihara kebenaran saudara. Pada hari ini mari kita membawa hidup kita. Kita memulai dengan benar dan betul di depan Tuhan. Senior pastor selalu menasihati kami saudara. Everything you do. Make sure it right from the beginning. Do it right and righteous before God. Amin semuanya saudara. Lakukan dengan benar dan betul daripada awalnya. Jangan cerewet. Jangan sambil lewat.
Bincang-bincang di tandas, oke, gitu, esok kita buat doa. Cari kehendak Tuhan. Amin semuanya saudara. Pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan gereja, pertumbuhan community, bergantung kepada attitude community itu saudara. Kalau attitude kita main-main, semua main-mainlah. Jadi bayangkan saya bapakmu saudara. Bapak malam ini saya balik lambat ya pukul 12, it's okay. Pak malam ini saya balik pukul 3 pagi ya, yes teruskan pukul 6 pun tidak apa. Apa yang terjadi kepada Anda saudara? Hancur. Amin semuanya saudara. Lakukan benar dalam hidupmu mulai daripada hari ini. Apa yang kau perkatakan, apapun yang kau lakukan, apa yang kau sentuh, di mana yang kau langkah saudara. Pastikan semua itu benar di depan Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, hubungan dengan Bapa yang sesudah sentuh tadi saudara. Ayat yang terakhir buku Kejadian, buku Perjanjian Lama menulis saudara. Biarlah bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Mengapa saudara? Karena inilah perjuangan Anda dengan saya yang sentiasa diperkuatkan oleh Tuhan. Yang sentiasa diingatkan oleh Tuhan. Generasi baru harus kembali kepada rumah Tuhan saudara. Supaya mereka dibapai semula. Supaya roh kebapaan itu ada dalam hidup mereka. Kasih sayang daripada Tuhan. Kepercayaan daripada Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Bila saya memarahi anak saya saudara. Bukan maksudnya kasih saya turun saudara. Saya tidak pernah kasih saya turun. Karena saya mengasihi dialah. Itu sebabnya saya memarahi dia. Saya menegur dia. Saya merotankan dia saudara. Amin semuanya saudara. Apabila Bapa kita di sorga. Mendisiplinkan hidup kita. Mengajar hidup kita saudara. Karena dia mengasihi kita. Jadi bagaimana kita lakukan ini? Mari kita lihat. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Dan ini saya mau lepaskan kepada kita. Ini 2 siri khotbah. Saya santukan pada hari ini saudara. Kita baca sama-sama. Kolose 3, 2, 3. Biarlah sabda Kristus menetap dalam dirimu dengan apa? Segala kekayaan dan kebijaksanaannya. Ajar dan nasihati satu sama lain dengan mazmur, lagu pujian dan nyanyian rohani. Serta nyanyikanlah lagu rohani dengan rasa syukur kepada Allah dalam hatimu. Segala yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa kita Allah. Bapa kita Allah melaluinya. Kemudian Efesus 5, 18, 23. Dan janganlah kamu mabuk air anggur yang berupa maksiat. Sebaliknya penuhilah diri dengan roh. Berkata-katalah sesama sendiri dengan mazmur, lagu pujian serta nyanyian rohani. Menyanyi dan berlagu untuk untuk Tuhan. Dalam hatimu sentiasalah bersyukur atas segala-galanya kepada Allah Bapa dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tunduklah kepada satu sama lain dengan bertakwa kepada Kristus. Yang pertama pada hari ini saudara. Engkau harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus mulai daripada hari ini. Bila saya berkata dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan semata-mata berbahasa roh saudara. Itu lebih daripada itu. Mulai hari ini saya mau melihat rohmu saudara. Di hatimu, di hidupmu pada hari ini. Engkau adalah bait Allah. Katakan bait Allah saudara. Engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah pada hari ini warga negara kita saudara. Berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Bersama dengan Yesus saudara. Jadi pada hari ini dengan baik-baik. Engkau tidak membawa orang pergi kepada Bapa, pergi kepada sorga. Tapi apa yang terjadi pada hari ini saudara. Engkau membawa hadirat Tuhan melalui hidupmu. Mengimpak, merubah kehidupan orang lain. Karena engkau membawa kuasa dan otoriti daripada Tuhan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Nah ini yang maksud saya katakan dipenuhi oleh roh daripada Allah. Tapi banyak ramai orang muda tidak mengerti hari ini. Dan saya akan ulang hari ini sepanjang September dan Oktober ini saudara. Di dalam dirimu ada roh yang perkasa, ada roh keberanian, ada roh pengampunan, ada roh kebenaran, ada roh kesyukuran, ada roh melakukan mukjizat di depan Tuhan. Dengar baik-baik pada hari ini. Mengapa saudara? Karena dipenuhi roh itu adalah perintah. Bukannya, kamu mau es krim kah tidak? Bukan begitu. Makan es krim ya, kalau tidak jaga.
Kamu harus dipenuhi Roh Kudus untuk engkau mengalahkan 7 roh Kanaan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Yang kedua, semua orang percaya, tiada yang terkecuali. Jadi bagi generasi muda pada hari ini, itulah sebabnya kita berkata, you are the chosen generation for nation. Diperkasakan oleh Roh Kudus daripada Allah. Cabaran semakin berat, saudara. Pekerjaan semakin sukar. Harga barang naik 30%. Saya tidak tahu bagaimana engkau hidup seterusnya. Cabaran semakin berat. Dan Alkitab menulis dalam ayat ini pada hari ini. Dalam 2 firman ini, saudara. Semua Anda pada hari ini, tidak ada yang terkecuali dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus yang melakukan pekerjaannya melalui hidup Anda. Apa kata kita pada hari ini, saudara? Segala sabda Tuhan dengan segala kekayaan dan kebijaksanaannya. Bagaimana harus Anda bijaksana, saudara? Itu melalui sabda Tuhan. Itu melalui firman Tuhan. Firman ini berkuasa. Firman ini hidup, saudara. Firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja sama di dalam rohmu pada hari ini. Untuk kau melakukan pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Amin, saudara. Kau harus mengerti ini pada hari ini. Dalam rohmu ada roh yang lebih besar. Yang bekerja sama dengan Roh Kudus dan firman. Itu membawa engkau luar biasa di depan Tuhan. Saya tidak membicarakan kesombongan, saudara. Tapi saya membicarakan pada hari ini. Identiti hidupmu yang sebenarnya di depan Tuhan. Dengar baik-baik pada hari ini. Ada di antara lulus Anda 3 subjek. 3 lulus engkau datang belajar pada hari ini. Engkau masa depanmu tidak ditentukan oleh kelulusanmu. Dengar baik-baik pada hari ini. Hidupmu ditentukan oleh bagaimana dan sejauh mana, sedalam mana hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus daripada Allah. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Mari kita beri tepukan bagi Tuhan pada hari ini. Petrus penjala ikan diguna pakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Lukas seorang dokter dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Timotius dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daniel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sadrak, Misak dan Abednego orang yang biasa dipanggil Tuhan dengan luar biasa. Mary ibu Yesus orang yang biasa dipanggil Tuhan dengan luar biasa. Gideon seorang penakut diurapi oleh Roh Kudus, diguna Tuhan dengan luar biasa, saudara. Sebut lagi nama-nama yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini. Ruth yang ditolak, diterima oleh Tuhan. Dipanggil Tuhan, diguna Tuhan dengan luar biasa. Esther yatim piatu, tidak ada ibu dan bapa. Dipanggil oleh Tuhan. Menjadi orang yang luar biasa. Nehemia menjadi waiter di istana. Waiter. Dipanggil oleh Tuhan. Membina kembali tembok Yerusalem. Selama 52 hari, saudara. Jadi pada hari ini Alkitab membuktikan orang-orang yang biasa diubah oleh Roh Allah melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara. Yang keempat, pengalaman hidup yang terus-menerus dengan Roh Kudus daripada Tuhan. Amin semuanya, saudara. Jadi mulai pada hari ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang saya akan mendengar, ada nama-nama daripada tempat ini. Menjadi pencetus revival di Kota Balut, di Sandakan, di Kucing, di Perlis, di Kelantan, di Terengganu, di seluruh negara ini melalui anak muda yang di depan ini pada hari ini dan Anda yang mendengar pada hari ini, saudara. Amin semuanya, saudara. Karena firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini adalah firman yang mengalahkan tanah Kanaan. Diubah menjadi tanah perjanjian. Mengerti pada hari ini. Saya berdoa untuk itu, saudara. Nah, bagaimana kita melakukannya? Ciri-ciri dipenuhi Roh Kudus. Ayat Efesus 5, 19-21 dengan cepat. Mari musik ambil tempat pada hari ini. Kita nyanyikan lagu yang ketiga tadi. Percakapan yang saling membangun. Teruskan firman Tuhan dulu, belum habis. Percakapan yang saling membangun. Jadi mulai daripada hari ini, saudara. Anda yang membuat 4M.
Mari teruskan saudara. Perkatakan firman Tuhan setiap waktu. Teruskan firman Tuhan tadi. Yang kedua, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Mulai memperkatakan nyanyian di depan Tuhan. Amin semuanya saudara. Jadi sama suara kita, suara kata ke saudara. Tapi kita menyanyi di depan Tuhan. Bagaimana saya buat? Engkau ada handphone. Pergi masuk ke YouTube dan dengar suara daripada Tuhan. Engkau upload Alkitab suara saudara. Dengar daripada Tuhan. Mulai engkau lakukannya setiap hari. Amin saudara. Mulai lakukan itu saudara. Saya percaya engkau akan dilawat oleh Tuhan. Selalu bersyukur kepada Allah. Mulai bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan yang kita terima. Iman yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dan kita mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan dalam hidup kita. Mulai perkatakan saya bersyukur pada hari ini. Saya selalu berdoa, anak-anak saya sudah mengerti ini saudara. Good morning Holy Spirit, good morning Father. Good morning Jesus, good morning Selangor. Good morning Malaysia, good morning Sabah. Good morning Sarawak. Good morning church. Karena saya tahu saudara, saya memberikan salam kepada dunia ini. Salam kepada sekitar saya. Salam kepada situasi hidup ini saudara. Dan saya bersyukur. Mulai bersyukur saudara. Amin semuanya. Saya paham bagaimana hidup sebagai seorang pelajar saudara. Tapi mulai bersyukur. Kau berdoa di depan Tuhan. Apa exam pada hari esok Tuhan pasti memberitahu kepadamu soalannya dan apa yang harus belajar saudara. Karena saya pernah melalui ini. Tuhan saya tidak bersedia Tuhan. Tolong bagi saya. Apa soalan pada hari esok. Dan saya belajar. Dan itulah yang keluar pada hari esok. Pada hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau mengubah hidup kita. Yang keempat. Saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Mulai kita mendoakan teman kita saudara. Perkara pertama yang kita boleh lakukan untuk kita merendahkan diri saudara. Kita mendoakan teman-teman kita. Yang kedua, kita bersekutu dengan mereka saudara. Kita mendengar, kita belajar menerima. Kita belajar berkata, saya mengasihi teman-teman ini. Oh engkau luar biasa, engkau ajaib di depan Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa pada hari ini engkau ada di ruangan ini saudara. 10 tahun akan datang. 20 tahun yang akan datang. Engkau masih bersahabat di depan Tuhan. Teman yang kami berjumpa pada hari semalam saudara. Mereka bukannya baru terima Yesus. Mereka sudah menyampaikan firman Tuhan. Mereka sudah melayani. Seorang daripada mereka sudah dokter saudara. Dokter daripada University Malaya. Daripada pelajar saya melayani mereka. Setelah 22 tahun saudara. Kami masih bersahabat. Dan mereka tahu saya seorang pastor sekarang. Dan mereka minta saya mendoakan mereka saudara. Tapi kali ini doanya berbeza. Bukan di depan mimbar. Tetapi di kolam baptisan. Mengapa saudara? Karena mereka serius di depan Tuhan. Mereka berkata selepas ini kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin saudara. Jadi bagi Anda pada hari ini baptisan bukannya maksud keselamatan. Tapi baptisan maksudnya adalah penggenapan atas panggilanmu yang luar biasa di depan Tuhan. Nah mari pada hari ini. Mari kita menghadap Tuhan saudara. Kita akan berdoa selepas ini.